Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiram Ikmalul Fatihin. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dalil ke-8, yaitu syar'u man qablana. Terkait definisi, klasifikasinya, kehujahan dan penerapan hukum dalam Islam. Definisi syar'u man qablana. Secara etimologi, syar'u berarti jalan yang jelas atau aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan man qablana berarti umat-umat terdahulu sebelum kita. Sedangkan secara terminologi, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi ataupun rasul sebelum Nabi Muhammad yang berlaku bagi umat mereka pada zamannya, sebab diberitakan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga kajian ini menjadi bagian daripada ilmu usul fikih sebagai dalil sumber hukum dalam Islam. Apakah syar'u man qablana ini diberlakukan juga terhadap kita sebagai umat muslim saat ini, ataupun hanya berhenti pada saat itu saja? Kita akan bahas klasifikasinya di slide selanjutnya. Klasifikasi syar'u man qablana. Syariat sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, telah dinasah atau telah diangkat hukumnya, tidak diberlakukan bagi kita, yaitu syariat yang terdahulu disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis dan secara tegas dinyatakan telah dibatalkan atau telah dinasah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena contohnya yaitu pengharaman lemak sapi atau kambing kaum Yahudi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-An'am ayat 146. Kemudian hal ini dihalalkan, diganti menjadi hukum halal oleh untuk umat Islam melalui Al-Quran surah Al-An'am ayat 145. Contoh yang kedua yaitu harta rampasan perang atau ghanimah, yang mana harta ini dahulu diharamkan kemudian dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad melalui sabdanya, uhillat li al-ghanam walam tahilla li ahadin min qabli. Kemudian kelompok yang kedua yaitu dinyatakan berlaku atau masih dipertahankan hukumnya, yaitu syariat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis dan secara tegas dinyatakan masih berlaku untuk umat Islam. Di antara contohnya yaitu terkait syariat puasa, yang mana sudah dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selain itu juga ada syariat berkurban, yang mana kurban ini adalah syariat Nabi Ibrahim, kemudian masih diberlakukan untuk umat Islam saat ini melalui sabda Rasul, yaitu berkurbanlah karena itu sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Adapun yang ketiga yaitu kelompok yang tidak ada keterangan, yaitu syariat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, namun tidak ada penjelasan apakah hal ini masih berlaku atau telah dinasah, sehingga kelompok yang ketiga ini menjadi mahallul ikhtilaf, tempat perbedaan pendapat di dalam ulama untuk menentukan hukumnya. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Kehujahan syar'u man qablana. Dalam kelompok yang ketiga ini, perbedaan ulama usul fikih mengklasifikasinya, membaginya menjadi 2. Yang pertama, pendapat yang mengatakan ketidakberlakuannya, yaitu jumhur Hanafiyah, Hanabilah, sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa syariat terdahulu itu bersifat umum untuk umat masing-masing, dalam arti hanya pada saat itu saja. Kemudian syariat Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir datang dengan membawa syariat itu
berlaku universal, menyeluruh, dan menasakh syariat-syariat sebelumnya. Juga berdasarkan ijma ulama bahwa Nabi ini tidak pernah berpedoman pada syariat sebelumnya setelah Nabi menerima wahyu. Adapun kelompok yang kedua yaitu menganggapnya masih berlaku. Di antaranya sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Mereka beralasan bahwa hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi tanpa ada penasakhan berlaku pula untuk umat Islam. Ini merupakan dalil secara implisit bahwa adanya Al-Quran menceritakan syar'uman qoblana, syariat-syariat terdahulu, itu suatu dalil untuk penetapan keberlakuan juga syariat tersebut bagi kita. Sehingga kaidah syar'u man qoblana syar'un lana ini muncul, yaitu syariat sebelum kita, yaitu umat-umat terdahulu, bagian juga syariat kita, sehingga kita wajib untuk mengamalkan tersebut. Juga berdasar Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 dan juga surah An-Nahl ayat 123 yang mana di dalamnya memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti milah atau agama Nabi Ibrahim. Kemudian contoh penerapan syar'uman qoblana dalam hukum Islam. Yang pertama ada hukum kisos, yang mana hukum kisos ini dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45, terkhusus kepada orang-orang Yahudi. Kemudian ulama Hanafiyah memberlakukannya sama dalam arti antara umat Islam dengan kafir dhimmi itu berlaku keseimbangan, sehingga apabila salah satu daripada keduanya terjadi pembunuhan maka hukum kisos ini ditegakkan. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang tidak memberlakukannya secara mutlak, dalam arti tidak ada keseimbangan antara kaum muslim dengan kafir dhimmi, sehingga tidak ada hukum kisos di dalamnya ketika terjadi pembunuhan. Yang kedua, ibadah kurban, yaitu hadis Nabi Muhammad terkait bahwa kurban ini disyariatkan sejak Nabi Ibrahim, kemudian ditegaskan keberlakuannya untuk kita sebagai umatnya melalui sabda beliau Nabi Muhammad, yaitu berkurbanlah karena itu sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang ketiga, ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini merupakan syariat umat terdahulu, kemudian diwajibkan secara eksplisit untuk umat Nabi Muhammad melalui ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan contoh kelompok kedua yang disepakati keberlakuannya. Yang keempat ada tata cara taubat. Tata cara taubat pada saat syariatnya Nabi Musa, yaitu dengan bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Kemudian syariat Islam datang melalui Nabi Muhammad, mengubahnya, menasakhnya melalui Al-Quran surah Hud ayat 3, yaitu cukup dengan beristighfar saja dan bertaubat kembali kepada Allah. Sehingga pembahasan pada kesempatan ini menyimpulkan bahwa syar'uman qoblana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa Nabi atau Rasul terdahulu, yang relevansinya bagi umat Islam untuk dikaji dalam fan ilmu usul fikih. Syariat terdahulu ini kemudian terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama sudah dinasakh atau tidak diberlakukan hukumnya. Yang kedua dinyatakan berlaku sehingga wajib untuk kita ikuti. Adapun yang ketiga yang tidak jelas keterangannya, sehingga ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat syariat kelompok yang ketiga ini tidak berlaku kecuali ada nasakh yang menegaskan. Adapun sebagian ulama yang lain itu membolehkan dalam arti memberlakukannya selama tidak ada nasakh atas hukum tersebut. Selain itu, pada intinya dalam masalah akidah para ulama itu
syar'u man qablana ataupun syariatina itu sama dalam hal akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya syariat praktis saja yang kemudian menjadi ada perbedaan apakah diperlakukan atau tidak diperlakukan. Sekian penjelasan pemaparan syar'u man qablana pada kesempatan ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.